Halo Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di SB Official. Project kali ini adalah proses restorasi dan perbaikan tip radio player merek Polytron dengan model PSC 722. Ya, produk ini dibuat atau diproduksi sekitar tahun 2000-an. Bagaimana untuk proses perbaikan dan restorasinya? Saksikan terus di channel SB Official. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih. Ya Sobat Elektro, ini adalah tape kaset radio player Kompo merek Polytron dengan model PSC 722. Jika dilihat dari warnanya, kemungkinan produk ini dibuat atau diproduksi sekitar tahun 2000-an. Di bagian atas kiri terdapat tombol volume kontrol, saklar surround, mikrofon level, dan 5 band graphic equalizer. Di bagian kanan atas terdapat slide tuning, saklar fungsi tape atau radio, dan jack input mikrofon. Bagian belakang unit tape radio player Polytron PSC 722 seperti ini. Daya input bisa dioperasikan dari dua sumber, yaitu dari AC 220 volt dan baterai ukuran D sebanyak 8 buah. Terdapat soket RCA untuk sambungan ke unit subwoofer eksternal. AC input menggunakan kabel dengan kepala soket model angka 8. Dan ini adalah tempat baterai dengan kapasitas penyimpanan sebanyak 8 buah baterai ukuran D. Kita tidak bisa menguji unit tape radio player ini dikarenakan saklar fungsi macet atau susah untuk digulirkan. Jarum penunjuk gelombang radio tidak bisa digerakkan, sepertinya pita slide putus. Potensiometer grafik equalizer susah digerakkan, ada satu tangkai potensio dalam keadaan patah. Tombol fungsi mekanik tape player macet, pintu kaset tape pun tidak bisa dibuka. Knop saklar fungsi tape atau radio sangat susah untuk dibuka. Sepertinya tangkai saklar berkarat. Buka terlebih dahulu cover atas panel, terdapat dua buah skrup pengencang di bagian belakang cover panel. Modul rangkaian pada panel atas tampak seperti ini. Sepertinya unit tip radio player ini lama tersimpan dan terkena siraman air hujan. Tampak saklar fungsi radio atau tape sudah berkarat hingga ke bagian dalamnya. Sama halnya dengan potensiometer pengatur band graphic equalizer, mikrofon level, dan volume kontrol berkarat akibat terkena siraman air hujan. Ya, semoga saja komponen lainnya seperti resistor dan kapasitor tidak rusak terkena karat akibat air. Ya, terdapat cangkang telur cicak. Ya, jelas unit tape radio ini sudah terbengkalai sangat lama.
lubang skrup tertutupi debu sehingga susah untuk menembus kepala skrup dengan obeng. Casing tape radio player sudah bisa dibuka walaupun dengan proses yang cukup lama. Cover bagian depan tampak seperti ini, terdapat dua buah speaker kanan dan kiri serta enclosure untuk mechanic tape. Speaker whopper dengan double magnet, membran berukuran 4 inci. Mechanic tape dengan kondisi kotor dan bagian pojok kanan bawah sudah berkarat. Head tape bukan original atau bawaan Polytron, sudah diganti dengan merek Sansui. Kondisi permukaan head tape masih bagus. Sabuk karet flywheel dan kopling hilang. Ini adalah blok rangkaian pre-amp head dengan komponen utama IC 201 JRC 2068D. IC 201 JRC 2068D Low Noise Dual Operational Amplifier C506 4700 mikrofarad 35 volt kapasitor filter power supply. Ini adalah blok rangkaian power amplifier. Cabut terlebih dahulu kabel input AC dari trafo power supply. IC 601 AN7135 dual 7,5 watt low frequency power amplifier circuit Panasonic semiconductor. Yang kita lihat ini adalah blok rangkaian kontrol atau preamp input dan output dengan komponen utama transistor H945. Blok rangkaian radio penerima AM dan FM dengan komponen utama IC CXA 1538S. Jarum penunjuk gelombang radio menggunakan slide gigi plastik. S101 adalah saklar fungsi tape atau radio, kondisi sudah berkarat terkena air hujan. Saklar tidak bisa mengunci ke salah satu fungsi. Kita cabut saklarnya dan lakukan pergantian. Bola pengunci fungsi saklar hilang akibat keropos oleh karat. Saklar jenis yang sama kita dapatkan dari cabutan perangkat radio merek lain. Pengunci fungsi saklar masih berfungsi dengan baik. Saklar ini berfungsi untuk memilih mode MW, FM mono, FM stereo, tape atau radio off. Bersihkan kotoran timah dan debu lainnya pada PCB dengan menggunakan thinner pembersih. Karat pada mekanik bagian bawah perlu dibersihkan dengan menggunakan cairan pembersih karat.
Bersihkan juga tuas pelindung rekaman kaset. Tuas pelindung rekaman kaset dan logam mekanik yang terkena karat sudah dibersihkan. Kondisi karet roll press sudah pecah sehingga perlu diganti. Head tab bukan bawaan merek Polytron, sudah diganti dengan head merek Sansui. Permukaan head tab masih bagus, tidak perlu diganti. Debu pada tangkai fungsi mekanik perlu dibersihkan dan diberi pelumas. Ganti karet roll press dengan ukuran diameter 9 mm. Cabut semua potensiometer pada blok rangkaian volume kontrol dan grafik equalizer. Komponen pada blok rangkaian grafik equalizer tertutupi debu dan karat. Ya, untungnya komponen resistor dan kapasitor berkualitas bagus atau original sehingga tidak keropos terkena karat dari air hujan. Bentuk potensiometer volume kontrol seperti ini memiliki 7 pin atau 7 kaki. Kondisinya dipenuhi oleh kotoran karat. Semoga saja kondisi dari variabel resistornya masih normal. Bentuk potensiometer mikrofon level seperti ini, kondisi sudah berkarat pada pin kakinya. Potensiometer grafik equalizer menggunakan slide atau geser. Kondisi sudah berkarat pada pin kakinya. Cuci semua PCB blok rangkaian dengan cairan deterjen. Bersihkan kotoran dan karat pada potensiometer volume kontrol dengan menggunakan kontak cleaner dan cairan pelumas. Potensiometer volume kontrol memiliki nilai resistansi 50 kilo ohm menggunakan CT untuk fitur loudness. Ini adalah konfigurasi dari kaki potensiometer volume kontrol dengan jumlah kaki ada 7 pin. Bagi Anda yang kesulitan mencari pengganti suku cadangnya, bisa dimodif dengan potensiometer jenis lain. Saya sertakan untuk posisi setiap fungsi pinnya. Kondisi potensiometer geser grafik equalizer sudah tidak layak dipergunakan. Kita ganti dengan yang baru. Potensiometer geser pengganti memiliki spesifikasi yang sama dengan nilai resistansi 100 kilo ohm, panjang badan 4 cm dan panjang tangkai 1,5 cm. Potensiometer geser grafik equalizer sudah terpasang.
Potensiometer mikrofon level kondisinya masih layak pakai, pasang kembali pada tempatnya. Begitu juga dengan potensiometer volume kontrol, kondisinya masih layak pakai. Bersihkan lapisan bawah PCB blok equalizer dan volume kontrol dengan menggunakan cairan thinner pembersih. Bersihkan saklar surround mode dengan menggunakan cairan kontak cleaner. Buka speaker woofer kanan dan kiri yang diperkuat dengan 4 buah skrup. Membran speaker tampak seperti ini. Diameter berukuran 4 inci, terdapat speaker tweeter pada bagian penutup koil. Kondisi membran atau daun speaker masih bagus. Ini adalah tempat trafo power supply, tertutup oleh kotak plastik. Sekring pengaman terdapat pada bagian belakang casing. Nilai sekring adalah 250 mA. Ternyata sekring pada casing bagian belakang tidak sendirian. Terdapat satu buah sekring di bagian dalam dengan nilai 400 mA. Ini adalah soket input untuk sumber tegangan DC baterai. Output tegangan trafo power supply terukur 15,9 volt AC. Bersihkan semua bagian casing dari kotoran debu dan karat. Untuk casing bagian depan terdapat logam pelindung speaker, perlu dibersihkan dan dicat ulang. Pelindung speaker telah dicat ulang. Pasang kembali speaker woofer bagian kanan dan kiri pada tempatnya. Tongkat antena radio penerima FM tidak ada, kemungkinan patah atau hilang. Skrup pengencang sudah berkarat. Batang antena radio penerima FM kita ganti dari antena radio bekas, namun ketebalan berbeda, harus disesuaikan. Semua tombol atau knop kita cuci atau bersihkan dengan menggunakan cairan deterjen. Blok power amplifier tidak mengalami kerusakan apapun pada komponennya. Pasang kembali pada enclosure di bagian bawah casing. Perkuat dengan satu buah skrup. Pasang karet sabuk idle coupling mechanic tape dengan karet ukuran nomor 12. Pasang karet sabuk flywheel ke motor mechanic tape dengan karet ukuran nomor 14. Motor mechanic tape menggunakan tegangan input sebesar 9 volt DC CCW.
Bersihkan saklar mode rekam kaset dengan menggunakan kontak cleaner. Pasang modul kontrol atau preamp input-output pada bagian atas tengah casing. Tidak ada masalah pada blok rangkaian ini. Ini adalah soket kabel untuk tegangan 9 volt DC, output power supply dan kontrol tegangan untuk mode tape player dan radio penerima. Soket dengan dua kabel warna merah putih adalah tegangan input untuk sumber tegangan baterai. Pasang modul blok rangkaian preamp head dan perkuat dengan 3 buah skrup. Ini adalah kabel penghubung rangkaian kontrol input-output dengan preamp head. Terdiri dari tegangan motor 9 volt DC, sinyal audio tape, dan sinyal kontrol switch tape mode. T304-305 adalah transistor H945, merupakan penguat awal dari rangkaian grafik equalizer. C331-332 1 mikrofarad 50 volt, C327 C328 10 mikrofarad 50 volt merupakan kopling input-output rangkaian grafik equalizer. T305 H945 salah satu kakinya mengalami korosi. C331, C332, C327, dan C328 nilai ESR tinggi sehingga perlu diganti. PCB blok rangkaian volume kontrol dan grafik equalizer retak sehingga ada beberapa jalur yang harus disambung. Pasangkan modul radio penerima AM/FM. Jarum penunjuk angka gelombang radio tidak dipasang karena gear plastik putus dan rapuh. Ini adalah soket kabel penghubung sinyal audio output radio dan sinyal tape atau radio mode. Dan soket kabel ini adalah penghubung output sinyal audio mikrofon yang terdapat pada modul radio penerima. Pasang modul volume kontrol dan grafik equalizer dan perkuat dengan skrup sebanyak 3 buah. Dan ini adalah soket kabel sinyal audio output volume kontrol ke power amplifier. Soket ini merupakan penghubung sinyal audio input-output dan tegangan dari modul kontrol input-output ke modul volume kontrol dan grafik equalizer. Baik, selanjutnya kita tes terlebih dahulu semua modul yang telah terpasang dan berikan input audio dari radio penerima. Nampaknya parko perlu dibersihkan. Semprotkan kontak cleaner pada sela-sela lubang parko. Sekarang pasang mekanik tape player dan perkuat dengan 4 buah skrup. Pasangkan juga sekun kabel ground ke bodi mekanik tape. Tombol fungsi mekanik tape telah bekerja dengan baik. Mekanik tape telah terpasang. Pindahkan saklar fungsi radio ke fungsi tape. Coba play kaset tape.
Atur posisi head tip hingga didapat suara dengan respon frekuensi terbaik. Berikan sedikit pelumas pada bagian otomatis stop mechanic tape. Ya, sekarang mechanic tape sudah bekerja dengan sempurna. Bagian otomatis stop tidak trip saat kaset diputar. Tutup cover unit tape radio player bagian depan dan belakang. Sebelumnya pasangkan soket kabel speaker dan lampu indikator FM stereo. Knop potensiometer dan saklar suron pasang terlebih dahulu sebelum pemasangan cover panel atas. Penyambungan kabel antena penerima radio FM pada skun batang antena. Casing unit tape radio player telah terpasang, kini saatnya uji coba. Angin para sobatnya, mohon pantengkeun teras. 81.5 Aditya Hits sepanjang masa. Nuka impi tadi wengi. I just wanna be a legend, don't forget it. I like to be pushed to my limits, so work till I finish. I hurt till I'm winning, till the thirst starts again. It takes me back to beginning. A cycle like spinning. That's why I'm alive, that I fight every minute to be worthy. I can't quench this thirsty. I'm motivated, but I never get worried. I have faith I can win any journey. I just another shot. So I'll work hard and I'll learn scars and I'll give hard, never letting down my guard. Been a long ride to get to this mark. Give me a sign, will everything be alright? All I know is that if I give up then it's over, but if I keep going every day's a bit closer. Highs and the lows feels like a roller coaster, it's never over. I gotta find a way to get inspired in this life, yeah. Stop looking out of stuff.
Kelar sudah proyek restorasi tape radio player Polytron model PSC722. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai berjumpa pada konten berikutnya.